Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wihelmina Johana Tahuk dengan NIM 21110085 kelas A Program Studi Sistem Informasi. Baik, di video kali ini saya akan membuat form edit pada data karyawan. Nah, kita akan buat form editnya itu di admin pada bagian karyawan. Jadi di sini ya. Nah, jadi kita akan mungkin kita seperti ingin mengaktifkan form edit yang sudah kita buat ini. Nah, di sini jadi pada saat kita klik ubah ini, maka dia akan muncul modal yang di sini untuk kita mengubah data-data yang berada di karyawan ini. Berarti untuk kita buat form editnya itu di bagian view, display tabel dinamisnya pada bagian ubah ya. Berarti kita ke folder kerja kita ke admin, kita ke view ini. Nah, kita akan buat form editnya itu di data karyawan. Nah, kita buatnya itu berdasarkan di bawah form edit ya, berarti kita buatnya itu dia di dalam display tabel dinamis ini, di dalam sini, dan dia harus karena di dalam ubah berarti diubah ya, jadi dia di sebelum tag tutup PHP, jadi di sini. Nah, di sini nih kita akan masukkan script modalnya. Jadi kita ambil script modalnya itu di sini. Oke, sabar, masih loading ya. Nah, kita ambil script modalnya di sini sudah disiapkan. Ini kita ambil ini. Oke. Ini kita ambil yang di modal ini sampai bawah ya. Oke, kita copy, kita letakkan di sini. Oke. Kita letakkan di sini. Nah, di sini sudah kita buat modalnya. Oke, setelah itu kita ambil yang ini buttonnya ini untuk kita buat. Oh ya, untuk buttonnya ya, button untuk kita klik modalnya itu kita ambil yang dari data toggle ini sampai data target ini saja. Kita copy, kita letakkan dia di sini. Kita letakkan di sini. Nah, untuk data targetnya ini dia harus sama dengan ID modalnya ini. Jadi contohnya di sini my modal, dia menggunakan contohnya itu my modal. Kalau L double berarti dia di sini juga harus L double, berarti dia harus menyesuaikan. Nah, di sini untuk modal dialognya itu modalnya itu XL ya. Oke, berarti mungkin sekarang kita coba tampilkan modalnya, kita save, kita refresh di sini, kita klik yang ubah ini. Nah, ini dia muncul seperti ini kan. Nah, di sini dia terlalu besar, jadi kita pakai yang medium saja. Jadi di sini tampilannya itu karena XL, jadi dia ukurannya itu modalnya itu XL ya. Jadi di sini kita pakai MD saja, medium. Jadi kita save, coba kita refresh, kita tampilkan ulang modalnya. Nah, dia seperti ini saja. Nah, oke, setelah itu di sini kita akan tampilkan, kita langsung saja merancang form editnya untuk bagian data karyawan ini ya. Nah, di modal heading ini kita ganti dengan ubah data. Di sini ubah data. Oke. Di modal body ini kita akan masukkan script form edit. Nah, script form editnya ini kita ambil di sini. Ini edit form ya, script edit form ini kita ambil. Nah, di sini kita lihat dulu. Ini form editnya itu dia
di sini ubah datanya itu harus menyatu dengan form index. Oke, berarti di sini kita ambil dulu yang tag formnya dulu. Tag untuk formnya, form pembuka dan penutup. Jadi kita ambil ini, yang ini kita letakkan di sini. Formnya itu method. Kemudian dia actionnya itu dia ke update ya. Berarti kalau yang untuk insertnya kan dia dikontrol semua. Berarti di sini dikontrol, di sini ada update. Nah, update berarti di sini actionnya itu dia keluar dulu, kemudian dia masuk di kontrol, dia keluar dari view, dia masuk di kontrol, masuk di update, kemudian di data karyawan.php ya, karyawan.php. Kemudian di sini kita tambahkan tag formnya. Oke, sudah di sini ya. Di sini selanjutnya kita akan masukkan script untuk form editnya. Di sini ada berapa script ya? Di sini ada, oh ya, ini untuk bagian edit list menu dinamis, text field. Nah, untuk kita lihat, untuk kita menentukan apakah dia menggunakan script dari text field atau input list menu dinamis, maka kita lihat dulu di atribut pada data karyawan ini. Di atribut pada tabel karyawannya. Berarti kita lihat di tabel karyawan ini atributnya itu menggunakan form editnya itu list dinamis atau yang statis saja. Seperti itu. Nah, di sini kan ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, telepon, email, pekerjaan. Hampir semuanya itu menggunakan di sini nama. Nama ini kita gunakan text field, berarti tempat lahir juga. Ini hampir beberapa yang menggunakan text field. Jadi kita ambil yang di sini. Text field ini kita ambil. Oke. Kita copy ini. Kemudian kita letakkan di script ini, di tengah-tengah form yang sudah kita buat ini. Kita kasih jarak dulu. Nah, di sini kita letakkan di sini. Di sini dia harus sesuai label fieldnya ini. Di sini dia tampilkan nama ya, yang pertama nama. Di sini tipenya itu teks. Request name fieldnya itu name ya, nama. Dia sesuai dengan yang di database ini, nama. Kemudian di sini juga nama ya, dia tampilkan nama. Oke. Jadi nilainya itu nama. Jadi coba kita save, kita refresh di sini. Nah, jadi pada saat kita pilih modal, ini yang di pertama. Nah, dia muncul nama Novianti Munda. Ya, betul kan? Ini coba kita klik di Tri Sujiwati ya. Di 2. Berarti di 2 kita klik dia, muncul Novianti Munda juga. Ini kan? Kemudian Hendy. Ini dia muncul Novianti Munda. Seharusnya kan beda. Berarti di sini kita ada kesalahan sedikit. Oke, di sini kesalahannya di mana ya? Oke, seharusnya di sini kita harus panggil modalnya itu berdasarkan ID karyawan. Nah, ID karyawannya kan seperti ini kan, seperti ini. Jadi kita ambil scriptnya yang ini saja. Kita ambil yang ini, atau oh ya, kita ambil yang ini saja. Kita ambil, kita letakkan dia di sini. Nah, kita letakkan dia. Nah, dia kan karena kita ingin buat form editnya itu di karyawan, jadi kita harus ganti dia dengan ID karyawan. Oke. Nah, kemudian
di sini kita letakkan lagi dia di my modal yang ini, yang di modal ini kita letakkan di sini. Ini kita ganti juga dengan ID karyawan. Jadi dia panggilnya itu berdasarkan ID karyawan. Kalau yang tadi kan kita belum menentukan ID karyawannya seperti itu ya. Modalnya itu berdasarkan ID karyawan. Oke. Ini kayaknya sudah. Coba kita save. Kita panggil ulang, refresh. Kita pilih yang ubah ya. Klik ubah. Ini Novianti. Ini Trisuji yang kedua ini. Kita pilih. Oke, ini masih ada kesalahan. ID karyawan. Oke, ya. Dia seperti ini. Oke, di sini ada kesalahan ya. Di sini pada saat kita panggil yang kedua dia muncul tetap ini. Salahnya itu di sini saya lupa. Seharusnya saya letakkannya itu di dalam my modal ini. Berarti kita Ctrl X saja dia, kemudian kita letakkan ulang di sini. Nah, jadi kita paste di sini, kemudian ini juga kita letakkan juga dia di my modal. Jadi pada saat kita letakkan di sini, kita letakkan. Oke, setelah itu coba kita save, kita jalankan. Jadi kita refresh. Contohnya kita pilih dokter apa ini? Stefani ya, Stefani Noviratutaga. Berarti kita pilih ubah. Oke, ini kesalahan. Apa ini? Interface. Mudah. Oke, coba kita letakkan seperti ini. Oke, coba kita save ulang, kita refresh ya. Oke. Nah, ini dia muncul Rizka Mustika yang ke-9 ya. Yang 10 ini Yuriko Francisca. Coba kita klik. Nah, ini dia muncul Yuriko Francisca. Yang pertama ini Novianti Munda, yang kedua ini Tri Sujiwati. Nah, ini kan sudah. Oke, berarti ini sudah. Selanjutnya kita akan buat yang berikutnya itu pada tempat lahir ya. Tempat lahir kemudian tanggal lahir. Untuk tempat lahirnya ini kita pakai edit text field saja. Jadi kita copy yang ini, kita copy, kemudian kita letakkan dia di bawah sini. Kita kasih jarak saja supaya kita jangan bingung. Jadi kita letakkan di sini. Di sini dia tempat lahir ya. Oke, tempat lahir. Oke, tempat lahir di sini tipenya itu teks. Required name-nya ini tempat lahir menggunakan huruf kecil. Oke. Untuk value-nya juga sama, ini tempat lahir ya. Tempat lahir. Oke. Coba kita save. Oke, kita jalankan lagi. Coba. Kita refresh. Di sini kita klik. Nah, tempat lahirnya kan muncul kan, Jakarta kan. Di sini. Nah, ini. Ini Kupang. Oke, berarti muncul. Oke, selanjutnya kita buat tanggal lahir kemudian jenis kelamin. Oke, tanggal lahir. Berarti di sini kita pakai kembali tanggal lahir edit text field saja. Kita pakai ini. Oke. Kita paste lagi di sini. Di sini dia tanggal lahir. Oke. Tanggal lahir. Di sini tipenya itu date. Oke. Name-nya itu dia tanggal lahir berdasarkan atribut yang di database ya. Ini nilainya, nilai yang diinputkan juga itu pada tanggal lahir. Tanggal lahir.
Oke. Setelah tanggal lahir, di sini ada jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini kita lihat. Kita gunakan apa ya di sini? Ini ada radio grup jenis. Kita letakkan ini dulu. Kita letakkan yang kita pakai radio. Bukan. Di sini jenis kelaminnya kan sudah kita tetapkan, yaitu perempuan dan laki-laki. Kita gunakan tipenya apa ya di sini jenis kelamin. Oke. Sabar, masih loading ya. Di sini jenis kelamin itu varchar ya, 9. Berarti dia perulangan jenis kelaminnya ini. Jadi dia menggunakan input list menu dinamis, atau kita lihat di sini. Oke. Coba kita pakai tahan edit text field dulu. Di sini kita ganti dengan jenis kelamin. Nah, di sini sudah. Selanjutnya di sini kita tidak bisa pakai input. Untuk jenis kelamin ini kan kita pakai select, kan? Kita pakai pilih. Jadi di sini dia select dulu, select name. Di sini name-nya itu jenis kelamin. Oke, ini kelas sama dengan form. Di sini form start control. Oke. Oh ya, di sini lupa tanda kutip. Nah, di sini dia required. Oke, ini select tutup ya. Oke. Nah, di sini kita tidak bisa pakai juga input list menu dinamis. Berarti kita pakai option kah? Oke, coba kita tes pakai option dulu. Di sini option value-nya itu dia yang pertama laki-laki. Nah, dia harus berdasarkan apa yang sudah kita input di database ya. Laki-laki awal pertama itu menggunakan huruf besar. Oke. Jadi di sini dia tutup, kemudian di sini laki-laki untuk dia tampilkannya. Oke, di sini option ditutup. Nah, di sini juga option value-nya ini perempuan ya. Perempuan. Oke, kita save. Coba kita jalankan di sini. Di sini kita lihat, ini kan perempuan. Jadi kita klik ubah. Nah, seharusnya di jenis kelamin ini dia harus berdasarkan apa yang sudah kita input. Nah, jadi pada saat contohnya kita klik di jenis kelamin di dokter yang pertama ini kan jenis kelaminnya perempuan. Jadi pada saat kita klik ubah di sini, maka dia harus muncul berdasarkan jenis kelamin itu perempuan. Dia tidak bisa laki-laki dulu, karena berarti ini dia masih bersifatnya itu belum dinamis. Berarti dia harusnya itu sudah ditetapkan. Jadi pada saat kita klik begini, dia muncul itu langsung perempuan. Tidak bisa kita harus pilih dulu seperti itu, karena kan kita ingin mengubah. Jadi dia secara otomatis baru kalau kita ubah baru kita pilih yang lain seperti itu. Berarti di sini dia harus kita lihat di script edit form ini. Di sini yang jenis kelamin dia pakai radio group. Oke, di sini jenis kelamin. Nah, kita pakai yang tag ini. Jadi kalau jika dia jenis kelaminnya laki-laki, maka dia tampilkan laki-laki. Kalau jika perempuan, maka dia tampilkannya itu perempuan seperti itu. Jadi kita pakai di sini, kita letakkan di sini. Kita letakkan sini. Berarti jika jenis kelaminnya laki-laki, maka check it. Ini dia tidak bisa pakai check it. Kalau check it kan untuk radio group ya, untuk kita dia seperti simbol bulat-bulat itu baru kita pilih seperti option.
Nah, di sini dia pakai selected ya. Sudah dipilih ya. Selected. Oke. Nah, begitupun di sini. Jadi kita letakkan lagi di sini perempuan. Kita ambil dari yang ini saja. Kita ambil ini, kita letakkan di sini. Kita copy, kita letakkan dia di sini. Oke, jadi dia jika perempuan maka dia selected. Oke. Jadi pada saat kita save dulu, kita lihat, kita refresh di sini. Nah, kalau dia perempuan, ini Novianti Munda kan perempuan. Di sini yang pertama, jadi kita pilih ubah. Nah, dia perempuan. Kalau ini yang ketiga ini laki-laki kan. Jadi kalau kita pilih ubah, nah dia laki-laki. Di sini juga dia perempuan, jadi kita pilih ubah, dia perempuan. Oke. Berarti sudah ya. Oke, sekarang kita lanjut. Alamat, telepon dengan email ini pakai edit text field semua. Jadi kita ambil script yang ini, edit text field, kita copy, kita letakkan di sini, di bawah di sini, di sini. Oke, di sini dia pertama apa? Alamat ya, alamat. Oke, berarti di sini alamat, alamat ini tipenya itu teks ya. Oke, teks di sini. Alamat name fieldnya, value-nya di sini dia alamat juga, alamat. Oke, setelah sudah kita paste lagi script edit text field untuk teleponnya kalau tidak salah. Kita lihat di sini. Oke, telepon baru email. Berarti di sini telepon. Ini tipenya itu kita pakai number supaya dia inputnya atau dia munculnya itu angka saja. Di sini kita pakai telepon, name-nya huruf kecil semua, value-nya juga di sini huruf kecil semua, telepon. Oke, setelah sudah kita tambah lagi untuk email di sini, kita save. Ini, oke, ini email. Oke, email ini juga dia tipenya itu harus email, jadi dia hanya bisa mengubah atau menampilkan data yang berupa email saja seperti itu. Jadi di sini dia email menggunakan huruf kecil. Untuk value-nya juga di sini dia email. Oke. Setelah itu kita lihat lagi, ada pekerjaan dengan password. Nah, di sini pekerjaan itu ada banyak ya. Ada dokter, ada perawat jaga, perawat pemeriksa. Karena kan kita buat semuanya itu dalam satu tabel yaitu karyawan, baru dibedakan dengan pekerjaannya. Perawat pemeriksa, di sini ada kasir, apoteker, apalagi ya di sini. Petugas pendaftaran, cleaning service dengan koki dapur. Oke, itu berarti ada beberapa ya. Nah, berarti di sini dia karena sudah ditetapkan di database-nya berdasarkan pekerjaannya, nama-nama orang tersebut kita lihat di pekerjaannya. Berarti di sini dia sama seperti yang di jenis kelamin. Jadi dia harus tampilnya itu secara dinamis juga ya. Selected ya. Jadi dia selected begitu. Jadi kita pakai scriptnya itu seperti ini juga. Jadi kita pakai yang pertama itu edit text field dulu ya. Kita pakai edit text field untuk pekerjaannya. Oke, di sini kita letakkan. Nah, di sini dia pekerjaan. Oke. Pekerjaan. Nah, di sini kita tidak menggunakan input ini. Kita hapus. Kita pakai yang ini. Kita pakai ini, jadi kita copy ini saja. Kemudian kita letakkan di sini ya. Oke, di sini. Nah, di sini. Nah, di sini kan ada kita sekitaran di sini ada sekitaran 9 pekerjaan. Ya, dan yang terakhirnya itu admin ya. Jadi 9. Di sini oke. Sabar, kita lihat di sini.
Nah, di sini ada admin. Maka di sini kita harus buat di sini untuk bagian opsinya itu ada 9. Jadi ini berdua, kita copy, kita tambah lagi di sini. Ini 2, 4, 6, 8, 9, kita hapus 1. Nah, oke. Untuk kita inputnya itu kita berdasarkan apa yang sudah kita isi ya, secara berurutan di sini pekerjaannya. Jadi kita lihat dari sini, kita isi yang pertama itu apa? Pekerjaan dari atau karyawan dari dengan pekerjaan itu dokter, kemudian baru perawat jaga. Oke, berarti kita mulai yang pertama di sini dokter. Oke, berarti di sini dia dokter. Oke, dokter. Kemudian perawat jaga ya di sini. Perawat jaga. Nah, untuk mengisinya itu kita harus sesuaikan dengan yang kita isi di pekerjaan ini di database. Itu D menggunakan huruf besar, huruf awalan perawat P itu besar sama dengan jaga dan J itu besar. Jadi di sini perawat jaga menggunakan huruf besar ya, P dengan J-nya. Kemudian di sini setelah perawat jaga ada perawat pemeriksa. Oke. Berarti di sini perawat pemeriksa. Perawat pemeriksa. Oke, selanjutnya perawat pemeriksa di sini ada perawat pemeriksa kasir dengan apoteker. Oke. Jadi di sini dia kasir. Kemudian di bawah sini dia apoteker ya. Apoteker. Oke. Setelah itu di sini apoteker, di sini apa lagi? Cleaning service dengan koki dapur baru petugas pendaftaran. Berarti di sini cleaning service ya. Service. Kemudian di sini petugas pendaftaran. Koki dapur ya, kalau tidak salah. Koki dapur baru petugas pendaftaran. Berarti koki dapur. Oke, ini petugas pendaftaran dan yang terakhir itu admin. Petugas pendaftaran. Oke. Kita lihat di sini yang terakhir admin ya. Nah, yang terakhir itu admin. Ini admin. Oke. Setelah itu di sini jika pekerjaan, ini pekerjaannya. Pekerjaan. Berarti kita ambil yang ini. Kita copy, kita letakkan di sini. Kita mulai dari satu-satu ya. Oke, di sini. Oke, di sini. Oke, kemudian di sini juga. Oke, di sini dan di sini. Oke. Setelah itu kita ganti yang laki-laki ini berdasarkan value yang kita masukkan di sini ya. Ini jika dokter, maka dia tampilkan di sini. Ya. Value-nya dokter, maka jika dokter, maka dia tampilkan di sini dokter. Oke, berarti mungkin satu kali saja. Nah, ini. Kalau jika dia perawat jaga, maka di sini dia perawat jaga. Dia tampilkan di sini untuk di formnya itu perawat jaga. Kemudian di sini perawat pemeriksa ya. Oke, di sini. Dengan di sini. Oke, setelah itu di sini kasir. Oke, di sini. Ini juga. Oke, setelah itu apoteker. Oke. Dan di sini untuk ditampilkan apoteker. Ini cleaning service. Oke. Di sini ya.
Ini cleaning service, ini juga. Oke. Setelah itu di sini dia koki dapur. Pekerjaan di sini lah. Ini kita ganti dengan koki dapur dan di sini juga. Nah, kemudian di sini dia petugas pendaftaran. Ini ganti juga. Oke, di sini juga kita ganti. Nah, di sini admin. Oke, ini juga kita ganti. Oke, di sini juga kita ganti ya. Oke, setelah itu coba sudah ya. Sudah untuk ini pekerjaan. Name-nya ini kita ganti dengan pekerjaannya. Pekerjaan. Nah, jadi jika nilainya dokter, maka dia jika pekerjaannya itu dokter, maka dia tampilkan dokter. Pekerjaannya perawat jaga ditampilkan perawat jaga, perawat pemeriksa, ini perawat pemeriksa, kasir, apoteker, cleaning service, koki dapur, petugas pendaftaran, yang admin. Oke. Kita save, coba kita jalankan, kita tes ya. Di sini ini dokter. Jadi kita klik. Nah, di sini pekerjaannya itu dokter. Oke, selanjutnya di halaman yang kedua. Ini perawat jaga ya. Kita tes satu-satu semua ya. Takutnya ada yang tak salah. Ini perawat jaga. Oke. Selanjutnya lagi. Di sini perawat pemeriksa ya. Kita tes dari yang bawah sini saja. Nah, dia muncul kan pekerjaan perawat pemeriksa. Oke, yang keempat ini kasir. Oke, kasir kita klik. Nah, dia muncul kasir. Oke. Kelima, ini apoteker. Kita klik ubah. Dia muncul pekerjaan itu apoteker. Keenam, cleaning service. Klik ubah, muncul cleaning service. Oke. Jadi seperti ini. Setelah itu ketujuh, di sini koki dapur. Jadi pilih koki dapur, pekerjaannya ini, pilih ubah, maka muncul seperti ini. Oke, ini 8, petugas pendaftaran. Jadi klik ini muncul. Yang ke-9 admin. Jadi pada saat klik muncul admin. Oke, untuk jenis kelaminnya sudah. Sekarang sisa apa ya? Bukan jenis kelamin, pekerjaannya. Sisa password. Oke, password. Nah, password di sini kita pakai edit text field saja. Jadi kita ambil yang email ini, kita copy, kita letakkan di sini. Nah, di sini kita ganti dengan password. Oke. Passwordnya ini tipenya itu password juga. Jadi pada saat kita klik ubah, maka dia muncul titik-titik, jumlah titik dari password itu yang sudah jumlah titik berdasarkan password yang kita punya ya, seperti itu. Jadi name-nya di sini password menggunakan huruf kecil semua ya. Oke, di sini juga password menggunakan huruf kecil. Oke, setelah itu kita save, coba kita jalankan. Kita tes di admin saja. Kita klik ubah, dia muncul. Nah, seperti ini passwordnya. Jadi password saya itu ada 2, tapi di dalam bentuk tidak terlihat atau dalam bentuk titik-titik. Nah, ini nama, tempat lahirnya, tanggal lahirnya ini, jenis kelamin. Oh, ini ada penulisan salah. Berarti di sini. Nah, jadi pada saat kita refresh, perempuan. Oke. Jadi kita refresh di sini. Refresh, kita klik. Nah, perempuan. Nah, ini jenis kelamin dengan pekerjaannya ini kita harus tulis berdasarkan apa yang kita buat di script. Berdasarkan di database ya. Jadi pada saat kalau kita tulis salah menggunakan huruf P, maka dia tidak akan muncul untuk menu selected atau jenis kelaminnya seperti itu yang sudah kita pilih, karena dia tidak sesuai dengan kita panggil di script seperti itu. Sama juga di pekerjaan. Nah, ini nomor telepon, alamatnya ini, pekerjaannya ini.
passwordnya ini. Oke, ini sudah. Sekarang kita akan buat tombol untuk simpannya. Jadi di bagian sini bawah sini, di sini kita tambahkan BR di sini. Oke, di sini input kelas. Di sini dia sama dengan BTN sukses ya. Sukses. Di sini tipenya itu submit. Oke. Value-nya di sini kita kasih simpan. Oke. Kita tutup, coba kita save. Di sini kita refresh ya. Kita klik ubah. Nah, dia seperti ini. Nah, untuk tombol simpannya ini mungkin kita kasih sejajar saja dengan tombol tutup ini. Jadi untuk itu kita letakkan scriptnya di sini. Kita Ctrl X, kita letakkan di bawah sini. Nah, kemudian BR-nya ini kita hapus saja. Oke. Untuk formnya ini kita Ctrl X, kita letakkan di sesudah tombol simpannya. Jadi di sini. Ini div-nya kita kasih di agak seperti ini. Oke. Dia jarak 1. Jadi kita bisa tahu ini div dari modalnya ya. Jadi kita save. Kita refresh, coba kita kembali ke halaman 1. Jadi kita klik ubah di sini. Nah, maka tombol simpannya itu dia sejajar seperti ini. Oke, ini pekerjaannya dokter, passwordnya ini. Oke, mungkin itu saja. Oke, mungkin hanya itu saja yang saya ketahui dari membuat tutorial, yaitu tentang form edit pada data karyawan yang berada di admin ini. Mungkin hanya itu saja. Jika ada kesalahan selama proses penjelasan dan juga pengerjaannya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.